Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya masih tetap akan menghadirkan HM Cenggo Jadi Galajahu, seorang komedian, seorang pelawak, seorang master seremoni, seorang penceramah yang cukup beken dari kota Surabaya. Selamat pagi, Cak Jadi Galajahu. Pagi Pak Amang, pemirsa semuanya, penggemar, penikmat channel informasi Amang Mawardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waitik Tungtian, Rahayu, salam ibadah. Indonesia bahagia, damai, harmoni. Aduh. Monggo, kita mau ngomong apa lagi nih Pak Amang? Sebelum saya melanjutkan wawancara pagi ini, hari ini saya mencoba untuk mengimbau kepada para viewer bahwa sekiranya Anda semua tertarik dengan channel ini, monggo di subscribe, monggo di like, monggo di komen, monggo dibagikan. Tapi seandainya nggak tertarik, ya tolong ikuti saja channel saya ini. Mudah-mudahan pada saat-saat berikutnya akan menarik perhatian Anda semua dengan materi-materi yang disuguhkan oleh komedian kita HM Cenggo Jadi Galajahu. Ya, saya doakan ada parian ini gawe jarik ayam mati ini yang tertarik tak dungakno akeh rezeki ini. Amin. Amin. Gini, Cak Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa masa pandemi ini, suasana COVID-19 yang kita alami ini sudah menginjak sekitar 1 tahun. Tentu suasana ini berdampak pada perekonomian kita, termasuk barangkali kepada panjenengan sebagai seorang komedian, seorang master seremoni, seorang penceramah, sehingga menurunkan, maaf ini ya, rezeki yang panjenengan terima. Terima kasih atas maafnya. Ya. Saya juga harus ngomong maaf, harus saya akui. Iya kan? Memang benar adanya. Nah, dalam situasi ini bagaimana Cak Jadi mensiasati agar tetap survive baik sebagai seorang seniman, seorang penceramah dengan kualitas karyanya, maupun mensiasati dengan bagaimana supaya ekonomi rumah tangga ini tetap bisa bertahan. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Baik, Pak Amang dan pemirsa channel informasi Amang Mawardi, memang harus saya katakan ya, ini sepanjang karir saya melawak, saya melawak mulai tahun 80, pertama kali siaran di RRI Surabaya. Jadi sekarang udah 41 tahun. Kemudian saya ceramah mulai 8 ya tahun 90-an lah. Saya mulai ceramah. Basic saya sebagai pendidik ya. Saya merasakan untuk pandemi yang baru pertama kali saya rasakan ini, karena selamanya kan nggak ada pandemi kan. Ya, ya. Itu memang sangat membuat seniman panggung ya kan, itu menderita. Saya bisa bertahan itu 6 bulan awal itu bertahan. Ya, ya. Tapi untuk kelanjutannya, itu teman-teman sudah nggak karu-karuan itu sudah. Alhamdulillah saya sewaktu sebelum ada pandemi masih rame-ramenya jok. Nah ini yang mungkin harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya, teman-teman seprofesi. Itu saya buat untuk nabung, invest begitu kan. Jadi ada yang saya belikan sebidang tanah, ada yang saya belikan ternak, ada yang saya belikan rumah, ada yang saya bangunkan sebuah tempat. Nah, ketika memasuki pandemi ini
masuk ke bulan yang ke-6 atau ke-7 itu kami sudah pontang-panting sudah. Akhirnya apa? Tidak hanya sekedar istilahnya buka dompet, ya kan, buka tabungan, ya kan, makan tabungan, tapi istilahnya sudah manset. Artinya apa? Makan aset. Makan aset. Makan aset. Iya, saya jual 2 kapling tanah dengan harga yang jatuh. Bayangkan 200 itu cuma laku 100 lah, hitungannya seperti itu. Itu turun 50%. Turun 50% dan sulitnya bukan main untuk mencari pembeli atau menjualnya. Lah padahal kan pajak rumah, listrik, BPJS, PDAM, handphone ini kan nggak bisa kemudian dilepas. Ya kan? Lah ini yang kemudian kita merasa memang berat sekali. Nah, yaitu tadi kita jual aset. Dan alhamdulillah juga puji Tuhan anak-anak bisa setelah lulus bisa kemudian membantu dengan berjualan. Apa itu? Ya, jualan ya saya beri nama Jeliteng Manis, produk cau, dari cau khas. Oh iya. Buatan kami, ya kan? Itu nanti bisa dirasakan beda. Wah, promo ini ya kan? Ya. Karena kita memang punya resep yang beda. Khas cau Surabaya. Dan nikmatnya luar biasa, sudah banyak yang membuktikan. Kemudian jual, karena hujan-hujanan kan mulai sepi, ya kan? Masa udan-udan adem-adem ngombe es tahu. Akhirnya ya berkembang. Anak-anak jual lombok kering. Terus akhirnya terus harus berimprovisasi. Online ya? Online. Kemudian juga terakhir ini karena mendekati puasa kurang 2 bulan kita jual kurma yang tadi saya sampaikan icip-icipnya. Jadi kurma sukari. Wah, enak itu. Enak tuh. Enak. Bisa lepas dari bijinya. Empuk. Muka-muka laris. Iya. Kalau nggak seperti itu, Pak Amang, aduh. Sudah kita nggak bisa lagi kemudian. Tapi masa setelah itu udah ada job-job gitu? Ada, tetapi kan lingkupnya kan kecil. Ya istilahnya, mohon maaf, kalau dulu kita bisa jaga rate, jaga standar job kita. Kalau saat ini kalau ada orang yang tanya gini, Mas Hadi, saiki piro nek ngejob sampean, kan gitu kan. Wis udah takon piro, sing penting dadi. Loh, kalau boleh tahu, kalau job MC, job ngelawak itu sekali main berapa itu? Dulu ya. Kalau boleh tahu ya. Sebelum pandemi kan. Ya, jadi normal kalau Pemkot itu pakai itu 7,5. 7,5 juta. 7.500.000 itu kalau saya MC dan ngelawak dan ceramah. Jadi enaknya kalau ngejob saya itu bisa MC, bisa melawak, bisa ceramah. Itu yang katanya Bu Risma jangkep itu. Ya. 3 in 1. Ya. 3 in 1. Kayak sampo. 3 in 1. Kalau di Pemprov itu 10. Ya, di Polres itu 7,5. Tapi kalau sudah di Polda itu 10. Kalau kemudian di Mabes atau di Jakarta ya itu ya berkisar sudah puluhan. Nah, dengan adanya pandemi ini penurunan job itu sampai berapa persen kira-kira? Waduh, ya sudah anjlok. Umpama ada ukurannya yang nggak bisa nututi. Anjloknya itu sudah anjlok mendelep. Sudah mendelep itu kemudian apalagi istilahnya? Ya sudah nggak bisa diukur lah, jauh lah gitu. Iya, kita kadang-kadang 1 bulan dapat 1 juta, 1,5 juta itu sudah untung. Memang. Jadi saat ini saya terima bayaran itu ada yang 300.000 daripada nggak dia kepingin, ya kan? Kondisinya seperti ini masa saya harus bersikukuh? Sama-sama lah. Dalam kondisi seperti ini saya mengiyakan asal saya juga mendapatkan penghasilan. Memang situasinya seperti ini ya. Iya. Dan maklum lah. Iya. Ya kayak saya sebagai penulis itu kan juga gitu, sama aja. Masa? Tuh dulu kan yang ngasih order bikin ghostwriter kan ya lumayan, sekarang ya sudah sepi. Loh, padahal kan enggak. Ini yang harus sekarang saya tanya, kan tidak harus melibatkan orang banyak. Artinya tapi kan
sama aja loh yang pemberi order tuh. Sekarang ini semuanya lari ke YouTube, jadi YouTuber. Oh, Banyak yang cari peruntungan di situ kan. termasuk kita hari ini ya. Iya, makanya sekarang viewer itu menurun semua ya. Semua kita jadi YouTuber. Ya termasuk ya saya dan Pak Amang ini di channel informasi Amang Mawardi Iya, ini. iya, iya, iya. Ya cari peruntungan, nggak apa-apa. Iya, iya. Upaya itu tetap berpahala. Iya, Kalau iya. nanti dapat hasil yang lebih, Iya, iya. ya itu bonus kan dari Allah kan Iya, begitu. iya, iya. Oh, jadi gitu ya. Jadi Iya. memang ya mensiasatinya seperti itu ya. Iya makanya ini kan buat pelajaran lah begitu Ya, bagi ya. teman-teman yang saya melihat sampai ada yang kemudian istrinya dipulangkan dulu ke desa, ya kan, Oh, gitu ya, kemudian ada gitu ya. iya ada. Padahal di desa ya hidupnya ya sulit ya. Iya tetapi kan Tapi tidak sesulit di kota. ya artinya kan mangan opoy lah keturutan lah, nggak Ya. belinya mahal atau memetik di ladang sendiri bisa. Nah untuk itu kalau sudah nanti pandemi ini sudah sirna, sudah selesai, kita bisa berkarya lagi dengan normal. Jangan lupa menabung dan sedekah. Ya, ya, ya. Mental kaya harus dibangun. Ini yang penting Pak Amang. Ya kan? Boleh kita sebagai seniman, tetapi mental kaya kita harus seperti konglomerat. Nah, ini yang jarang. Nah, apa yang saya lakukan? Saya itu kalau dapat honor, dapat bayaran, itu sering kemudian saya harus menyisihkan dulu berapa yang harus saya keluarkan, kewajiban saya untuk membagi ke yang lain. Ya, ya, ya. Itu. Ya, tidak kemudian kita belanjakan, kita tabungkan, kemudian baru sedekah, tidak. Itu mental miskin itu. Ya. Kalau mental kaya kita terima, kemudian katakan kalau 1 juta, ya 2,5%-nya lah atau ditambah 25.000 paling kecil kita lepas. Ya. Baru kita gunakan. Nah, itu yang berkah. Ya kan, orang-orang kaya di dunia ternyata sosialnya cukup tinggi. Nah, ini yang saya ingin saya sampaikan. Kemudian ketika pandemi inilah kreativitas kita diuji. Plus kita bisa mengupgrade kemampuan kita. Ya jangan sampai kemudian karena pandemi diam. Ya, makanya setelah ini kan ada buku kan, yang dieditori oleh Pak Amang. Ya, mudah-mudahan dengan buku itu nanti kan bisa menyasar para sponsor kan gitu ya. Ya. Mudah-mudahan gitu kan ya. Ya, Harapannya kan gitu. harapannya seperti itu. Saya kira begitu. Cak Jadi Galajago. Demikianlah para viewer, para pirsawan dari channel saya Informasi Amang Mawardi, perbincangan kali ini saya dengan Cak Jadi Galajago. Semoga ada banyak manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.